Kepada Ibu Guru bersalam. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta Reni untuk maju ke depan untuk kita dalam doa. Ya baik teman-teman, kata Ibu Guru, semoga belajar kita berdoa 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, sebab kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi berikan daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Reni. Ya, apakah hari ini semuanya hadir? Hadir. Baik, untuk memastikan kalian hadir, di hadiran kalian, Ibu akan mengabsen. Milka, Hadir Bu. Maria, Hadir Bu. Yudik, Hadir Bu. Repli, Hadir Bu. Hawa, Hadir Bu. Sebedius, Hadir Bu. Stefanus, Samuel, Hadir Bu. Yusuf, Imasel, Hadir Bu. Dika, Hadir Bu. Prensa, Hadir Bu. Cynthia, Hadir Bu. Yuliance, Hadir Bu. Desia, Hadir Bu. semuanya hadir. Baik, Ibu akan memeriksa kerapian kalian. Hari ini hari apa? Selasa. Hari Selasa. Hari Selasa berarti kita menggunakan seragam Merah putih. Untuk memastikannya, Ibu minta semuanya berdiri. Ya, kalian semuanya sudah rapi. Boleh duduk kembali. Siapa yang masih ingat kesepakatan kita? Kesepakatan kelas? Tidak saling mengganggu. Apalagi? Tidak boleh makan pada saat waktu belajar. Ada lagi? Tidak boleh alfa. Tidak boleh bermain. Ya, itu adalah kesepakatan kelas 4. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada hari ini, sesuai dengan jadwal kita pada hari ini kita belajar tentang pendidikan Pancasila. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa masih ingat materi hari kemarin? Mata pelajaran matematika. Tentang penjumlahan 4 angka. Iya. Jadi materi kemarin adalah matematika dan tentang 4 angka. Baik anak-anak, kita akan masuk untuk materi hari ini. Kita akan membahas untuk materi kita pada hari ini. Kita berbicara tentang struktur pemerintahan desa, struktur pemerintahan kelurahan, dan struktur pemerintahan kecamatan atau distrik. Adapun standar kompetensi adalah memahami sistem pemerintahan desa. Kompetensi dasar menggambarkan struktur organisasi desa. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami gambar struktur pemerintahan desa. Siswa dapat memahami gambar struktur pemerintahan kelurahan dan siswa dapat memahami gambar struktur pemerintahan kecamatan atau distrik. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi kita, Ibu akan bagi kelompok diskusi.
Pembagian kelompok ini 3 kelompok diskusi. Jadi kita hitung 1, 2, 3 ya. Mulai dari Milka. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ya. Yang 1 cari temannya yang 1, yang 2 cari temannya yang 2, dan yang 3 cari temannya yang 3. Langsung pergi kelompok. Selesai, Ibu harap anak-anak dapat memperhatikan ke depan. Ibu akan menjelaskan materi, yaitu struktur pemerintahan desa, struktur pemerintahan kelurahan, dan struktur pemerintahan kecamatan atau distrik. Struktur pemerintahan desa dan kelurahan merupakan materi penting dalam pendidikan Pancasila, khususnya kelas 4. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh rakyat dan dibantu oleh perangkat desa. Kelurahan biasanya terdapat di daerah perkotaan yang dipimpin oleh seorang lurah yang diangkat oleh bupati atau wali kota. Sedangkan kecamatan merupakan wilayah administratif di bawah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat atau kepala distrik. Struktur pemerintahan desa adalah yaitu kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa atau yang dikenal dengan BPD. Struktur pemerintahan kelurahan dipimpin oleh lurah, perangkat kelurahan, dan dewan kelurahan atau dekam. Struktur pemerintahan kecamatan dipimpin oleh camat. Pimpinan kecamatan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Sistem pemerintahan kecamatan atau kita kenal di sini disebut sebagai distrik. Ya, distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik yang bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Kepala distrik membawahi perangkat distrik, membantu camat dalam menjalankan tugas-tugas, membantu distrik dalam menjalankan tugas-tugas distrik, termasuk sekretaris distrik, kepala seksi, dan staf distrik. Perbedaan desa dan kelurahan. Desa merupakan satuan pemerintahan terendah di daerah pedesaan, memiliki otonomi lebih besar. Kelurahan merupakan satuan pemerintah terendah di daerah perkotaan, merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Kepala desa dipilih langsung oleh warga desa, sedangkan lurah diangkat oleh bupati. Peran dan fungsi. Kepala desa dan lurah bertanggung jawab dalam memimpin dan menyelenggara pemerintahan di wilayah masing-masing, membina masyarakat, serta melaksanakan pembangunan. Camat bertanggung jawab mengkoordinasikan pemerintahan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan, serta membantu bupati dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di distrik. Ya, jadi itu materi yang Ibu sampaikan kepada anak-anak dalam bentuk tugas yang Ibu kasih. Di sini anak-anak akan mengerjakan tugas, yaitu kelompok 1 akan membuat atau menggambarkan struktur organisasi pemerintahan desa. Kelompok 2 akan menggambarkan struktur organisasi pemerintahan kelurahan, dan kelompok 3 akan menggambarkan
pemerintahan distrik. Masing kelompok dapat menjelaskan. Sebelum kalian mengerjakan tugas yang Ibu kasih, Ibu akan memberikan contoh di depan dan kalian dapat melihat ya, ini adalah contoh struktur organisasi pemerintahan desa. Di sini ada DPD, ada kepala desa. Kepala desa membawahi sekretaris desa. Sedangkan sekretaris desa dia membawahi beberapa kepala bagian, yaitu kepala bagian umum, kepala keuangan, kepala perencanaan. Kepala desa juga membawahi beberapa kepala seksi, yaitu pemasyarakatan, pelayanan, dan kesejahteraan. Kepala desa, jika satu desa mempunyai beberapa dusun, dia akan membawahi beberapa dusun, yaitu ada kepala dusun, ada dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4. Dan dalam dusun ini, kepala dusun ini apabila dusun itu mempunyai dia ada yang ketiga, yang 4 dusun ini memiliki petugas kebersihan. Ya, Ibu kira ini contoh yang Ibu berikan dan anak-anak boleh mengerjakan. Ibu memberikan waktu 10 menit dari sekarang. Baik, kalau sudah selesai, Ibu akan minta setiap kelompok untuk mempresentasikan pekerjaannya di depan. Kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1 dapat menjelaskan tugas kepala desa. Kepala desa memiliki tugas utama menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina kehidupan kemasyarakatan desa dan memberdayakan masyarakat desa. Ya, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3. Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah distrik. Ya. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 2.
kasih kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik anak-anak, terima kasih karena sudah memprestasikan pekerjaan kalian di depan kelas. Ketiga, anak-anak mengerjakan tugas pada kelompoknya masing-masing, yaitu dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Ibu mengamati bahwa hasilnya sangat baik, sehingga ibu menyimpulkan bahwa anak-anak sudah dapat memahami materi untuk hari ini. Ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Semuanya berdiri. Kita akan melakukan ice breaking, yaitu tepuk 5 jari. Sudah siap semua? Mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ulang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Silakan duduk kembali. Baik, ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu PR. Tugas ini kalian harus kerjakan di mana? Tidak boleh bawa ke sekolah baru kerja. Di sini tugas yang ibu berikan, yaitu kalian menggambarkan struktur sekolah dasar Impres 23 Pasir Putih. Tugas ini per individu, ya, satu-satu orang. Minggu depan sudah dapat mengumpulkannya, ya. Oke, baik anak-anak, kita menyanyi dulu. Menyanyi lagu apa? Oke, Garuda Pancasila, semua berdiri. Semangat. 2, 3. Baik anak-anak, hari ini materi kita sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman serta ibu kita pulang mari kita berdoa. 1, 2, 3. Kami di surga, diberikan namamu, bersamai kerajaan-Mu, dan kehendakmu, di surga, berseluruh pada hari ini, makan kami secukupnya, dan mempunyai kami tidak kesalahan kami seperti kami juga mempunyai yang bersalah kepada kami, dan jangan hukum kami dalam Tuhan, tetapi berikanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Samuel. Kepada Ibu Guru bersalam. Selamat pagi Ibu Guru.
Perkenalkan, nama saya Lalolo Guberlin. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap pertama tahun 2025. Pada hari ini saya melakukan praktek pembelajaran dengan materi pokok struktur organisasi pemerintahan desa, kelurahan, dan distrik. Terima kasih.